bukan jupe kontroversi, tapi kontravensi, yaitu proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Jadi dia lebih terang-terangan, kayak perang gitu. Konflik. Jadi dia bersaing tapi menimbulkan konflik, menimbulkan ketidaksukaan. Contohnya pemilihan desa, dia bersaing tapi masanya itu ada yang perang. Konflik. Mungkin bisa. Ini saya ada contohnya. Ini kan ada 5 macam. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, ada 5 macam. Kalau yang umum, kontroversi yang umum ini kata kuncinya adalah dia mengacaukan rencana pihak lain. Misalkan, saya mau biar dapat nilai bagus, tugas saya jilid, kemudian nanti saya kasih cover yang bagus, dihilangkan, dibawa temannya, kemudian saya coret-coret biar jadi jelek, biar nilainya jadi jelek. Dia mengacaukan pihak lain, itu kontroversi yang umum, dikacaukan rencananya. Kemudian kalau yang sederhana ditentang di depan umum, ditentang. Misalkan ini Mbak Brigita lagi kontravensi dengan Mbak Ana. Mbak Brigita ngomong, itu contohnya kalau positif kerjasama. Langsung Mbak Ana, ya nggak bisa, masa kerjasama? Ditentang di depan umum. Kontravensi. Kalau kontravensi yang intensif, tadi sempat disebutkan, seperti menghasut orang lain, jangan berteman sama Mbak itu, jangan berteman sama Mbak Asnawati ya, dia nggak bagus. Itu menghasut dan intensif. Iya, bisa. Kemudian yang keempat, rahasia, membocorkan rahasia. Itu kontravensi yang membocorkan rahasia. Jadi nanti misalkan habis kuliah ini ketemu teman-teman di main station, ada yang gosip, tahu nggak gini, Mbak ini bisa komentar, Mbak tahu nggak sekarang sudah melakukan kontravensi berbentuk rahasia. Namanya maksudnya itu menggosip, menghasut. Ada status nanti. Itu mania. Pihak ketiga, ini apa tadi pihak ketiga yang turut campur. Sekarang ilmiah ngomongnya pakai bahasa sosiologi. Kan udah. Iya, tapi sebelum nulis status jajal ilmu. Hari ini mau melakukan konsiliasi dengan Mbak Nita untuk meredakan kontravensi secara intensif dengan Mbak Ana Sanchez. Untuk memecahkan permasalahan interaksi sosial dalam dimensi ruang yang intim. Berarti harusnya romantis. Iya. Romantis, puitis, dan saintis. Saya yang nggak bisa romantis dan puitis belajar. Silakan saja lah. Oke, ini kontravensi. Kemudian ada konflik. Nah, ini yang lebih real konflik. Penjelasannya panjang lebar. Ada perbedaan intinya, berbeda paham. Karena adanya berbeda paham, ini saya tarik jatuh laptopnya. Karena adanya perbedaan paham, maka terjadi gap barat, gap timur. Pahamnya beda. Gap betul, blok atau gap sama saja. Gap. Sehingga muncullah konflik. Konfliknya bisa pribadi antara Mbak Ana dengan Mbak Brigita, konflik pribadi nih. 2 orang saja individu. Kemudian secara ras Lampung, ada namanya kita ras Jawa. Kita kucilkan Mbak Asnawati. Konflik rasial. Kemudian antar kelas sosial. Biasanya kalau di bahasa mahasiswa orang kaya, sombong gitu, kita bacanya orang miskin. Kelas sosial. Orang kaya tetapi kelas sosial. Kemudian ada juga konflik politik. Kalau politik mudah sekali zaman dulu. Apa tuh? Konflik
Apa tuh? Konflik akibat terjadinya gap politik. Ini yang Partai misalkan. Nah, jadi dia kan ke politik. Gap antara partai A, partai B, partai C, muncullah gap sehingga muncul konflik, saling demo dan lain sebagainya. Kemudian internasional, Amerika, Pakistan, Iran dan lain sebagainya secara internasional. Jadi konflik, adanya perbedaan paham mengakibatkan gap sehingga dua kelompok itu bertikai, konflik. Nah, ini ditanyakan tadi, pendekatan dramatologi. Napa Urbaya? Dunia ini panggung sandiwara. Oh, Napa Urbala? Oh, di Kabila, betul. 10 poin. Kalau dikaraokean itu nanti munculnya Niki Astria atau Niki Abila. Oh, gitu ya. Jadi pendekatan dramaturgi itu ya drama panggung sandiwara. Intinya, menurut di sini pakarnya mengatakan kalau hidup atau interaksi sosial itu adalah sebuah panggung sandiwara. Apa sih maksudnya? Nah, drama di sini si pakar ini di buku saya lupa namanya siapa ya? Tolong dicek kan, Mbak Mia. Iya. Dramatologi siapa pakarnya ini di buku? Aristoteles. No, ya. Intinya dermatologi. Intinya dia mengatakan kalau hidup itu panggung sandiwara yang kemudian diadopsi oleh Niki Astria menjadi lagu panggung sandiwara. Nah, itu betul. Kalau Aristoteles itu bukan, aku soalnya browsing itu juga waktu dramaturgi itu ada hubungannya dengan Aristoteles. Oh gitu. Aristoteles kan matematika ya. Sekarang cari. Ya, sekarang kita lihat di buku saja, Bapak itu. Tapi intinya kita lihatnya apa sih maksudnya dramaturgi saja. Kalau pakarnya ya itulah ya, si itu gitu kan. Nah, ada dia membagi kalau hidup itu ada ini. Merupakan panggung sandiwara. Ada yang namanya social establishment. Yaitu tempat untuk kita menyiapkan panggung sandiwara itu. Kemudian ada back region atau backstage-nya. Kemudian ada front region, audience, team performance, dan outsider. Gampangnya, kita kan lagi bangun sandiwara berarti sekarang. Kuliahnya kan bangun sandiwara ini. Kita bersandiwara toh ini, gak temenan berarti kuliahnya. Social establishment, masyarakatnya kita, mahasiswa UT. Kemudian back region saya di luar, soalnya saya di rumah. Saya nyiapkan PowerPoint di rumah, di kos-kosan. Kemudian front region, sini panggungnya, saya di sini panggungnya. Saya artisnya. Kemudian audiensnya mbak-mbak semua adalah yang menerima performance saya. Saya kan mau memberikan informasi. Nah, kemudian tim performance, saya yang performance, memberikan mata kuliah pengantar sosiologi. Ada outsider, Mbak Yeni, Pak Abdi di luar, yang tidak ikut dalam sandiwara kita. Sandiwara kita kuliah ilmu sosiologi. Drama kita kuliah ilmu sosiologi. Kita cari contoh yang mudah. Kehidupan. Gimana ya kalau mau baru? New. Di sini adalah kisah kehidupan si A dan si B. Si A dan si B. Oh, terlalu atas ya? Ceweknya jelek deh. Ke bawahan. Aduh. Ini makan konflik. Ilmiah bahasanya sekarang ilmiah. Intim. Adanya jarak sosial ini. Nah, ini si A dan si B. Kisah cinta si A dan si B. Tadi kan katanya hidup. Kau pakai topi ya? Ya, aku pakai topi. Topi deh. Somehow.